Geger, Baim Wong akhirnya buka suara setelah beredar kabar bahwa Paula Verhoeven diduga terpapar penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dengannya. Kabar ini pun mencuat setelah salah satu akun media sosial fanbase Nikita Mirzani yaitu @nikmind17 memposting kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan cerai antara Baim dan Paula. Tak hanya soal dugaan penyakit, kuasa hukum Baim Wong Fahmi Bahmid juga menyebut bahwa dalam pertimbangan hakim disebutkan Paula Verhoeven terbukti berselingkuh dan melakukan nusyus, yaitu perbuatan istri yang durhaka terhadap suaminya. Lalu, bagaimanakah tanggapan advokat senior Hotman Paris Hutapea terhadap pertimbangan hakim yang mencantumkan dugaan Paula terkena berselingkuh dan dinyatakan nusyus sebagai alasan perceraiannya? Dan seperti apa pula langkah hukum yang akan ditempuh Paula untuk melawan putusan cerai dari Majelis Hakim Pengadilan Agama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pekan lalu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim pun menyatakan Paula Verhoeven terbukti melakukan perselingkuhan. Namun, yang mengejutkan publik, munculnya beberapa poin pertimbangan hakim yang bocor ke publik. Dokumen tersebut pertama kali diunggah oleh akun media sosial fanbase artis Nikita Mirzani, yakni Nikmind17. Dalam bagian akhir pertimbangan hakim yang bocor itu, disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan atas diri Paula Verhoeven yang dilakukan sebelum ia menikah dengan Baim, Paula pun diduga positif. Menanggapi kabar tersebut, Baim Wong yang ditemui usai menghadiri gala premier, ia pun hanya tersenyum tipis dan langsung berjalan menuju mobilnya tanpa memberikan pernyataan. Sementara itu, kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid juga menegaskan bahwa putusan majelis hakim tersebut sudah bersifat final secara hukum. Menurut Fahmi, majelis hakim menyatakan Paula melakukan nusyus, yakni perbuatan istri yang durhaka terhadap suaminya. Fahmi pun menegaskan hal ini bukan keinginan Baim atau dirinya, melainkan hasil keputusan hukum dari majelis hakim. Semua telah dituangkan dalam intisari putusan dan menurutnya inilah bukti kuat bahwa Paula pun telah durhaka kepada suaminya. Ia pun juga mengingatkan agar publik pun tidak salah paham antara istilah perzinahan dan nusyus, karena keduanya pun merupakan dua hal yang berbeda dalam konteks hukum pernikahan. Iya, kita lagi di premier ya, maaf ngomongin premier aja nggak enak. Terus yang tanggapannya soal ini Mas Baim, soal Paula laporin hakim itu gimana Mas Baim? Di Komisi Yudisial. Iya, kita ngomongin premier aja. Sedikit aja Mas Baim. Mas, sedikit aja Mas. Untuk mungkin apa namanya? Gue. Mas, ini kan ada berita yang benar-benar miring banget, enggak ini juga Mas, apa tentang Paula sendiri Mas, yang lagi hot banget di luar sana. Maaf Mas. Yang HIV Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin premier aja. Tapi Mas, tapi itu bener gak sih Mas kabar itu Mas? Mungkin untuk anak-anak kedepannya gimana Mas Baim? Saat ini yang jadi pedoman, saat ini yang masih bisa dipercaya dan yang harus dipercaya itu adalah pertimbangan dari hakim ini. Dan ini adalah putusan, bukan keinginan saya,
bukan keinginan Baim Wong, tapi ini secara hukum amar putusan dan itu adalah pertimbangannya terbukti nusus. Seperti itu. Bang, mungkin nanti pihak dari Baim sendiri melihat Paula akan membanding. Ya kalau sudah banding kita bahas. Selama belum banding kita tidak bisa membahas apa-apa seperti itu. Mungkin waktu banding sendiri dari kemarin 14 hari. Sejak tanggal 16, 14 hari menurut peraturan Mahkamah Agung, maka 14 hari sejak tanggal 16 apabila tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku. Seperti itu. Jadi saat ini yang harus kita percayain itu adalah pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan adanya nusus. Jadi pertimbangan yang selama ini katanya tidak ada, itu semuanya ada. Tidak mungkin itu disampaikan oleh humas. Jadi yang menyampaikan adanya putusan tersebut itu adalah humas pengadilan. Dia adalah menyampaikan intisari daripada putusan, di mana di dalam pertimbangannya itu seperti adanya nusus. Nusus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu pertimbangannya itu ada di sini semua. Disinilah muncul kalimat adanya nusus atau adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Ini dinyatakan di sini. Termasuknya adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin. Nusus adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan baginya untuk taat kepadanya. Ini adalah pertimbangan hakim. Ini adalah dasar, bukan kemauan saya. Dan itu pun bukan apa yang disampaikan. Humas hanya menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Fahmi Bahmid sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa salah satu poin penting dalam gugatan perceraian kliennya karena Paula diduga mengidap penyakit kritis yang tidak dapat disembuhkan. Namun, ketika awak media menanyakan secara spesifik jenis penyakit apa yang dimaksud, Fahmi pun enggan untuk menyebutkannya secara gamblang. Ia pun hanya memberikan penjelasan secara umum tanpa menyebutkan secara to the point nama atau jenis penyakit tersebut. Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara melalui Zoom bersama awak media, Fahmi pun mengungkapkan bahwa penyakit kritis yang dimaksud tersebut diduga telah diderita oleh Paula sejak sebelum menikah dengan Baim. Meski tidak menjelaskannya secara rinci, Fahmi pun memberikan sedikit petunjuk bahwa penyakit yang dimaksud berkaitan dengan kondisi jasmani Paula. Dan ada lagi bukti di dalam persidangan ini yang saya katakan bahwa ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan dan itu ada di pada halaman-halaman pertimbangan putusan ini. Anda silakan bagaimana pintar-pintarnya wartawan mencari putusan ini. Di sini Anda bisa dapatkan hal yang luar biasa. Ya, Anda bisa dapatkan putusan ini, Anda akan mendapatkan hal yang luar biasa dari persoalan ini. Itu yang saya berikan. Saya hanya menyampaikan intinya, Anda cari putusannya, di dalam putusan itu, Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa, Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Jadi pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan. Termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan, yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan seterusnya, dan juga serta keterangan saksi TZA dan PNRM itu termohon pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Nah, itu yang tidak perlu saya jelaskan, tapi ini saya hanya membaca pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut. Ya, saya hanya bisa menyampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kesimpulan dari pertimbangan majelis hakim bahwa itu terkait dengan kesehatan jasmani.
Nanti kalau ketemu Baim tanyakan. Itu sebuah bukti ya. Jadi itu bukti yang disampaikan dan itu adalah jawaban yang selama ini simpang siur, dan itu sudah disampaikan secara tegas. Dia menyampaikan, kalau tidak salah ada juga sama saya buktinya dan sudah saya ada di tangan saya. Jadi nanti kalau Baim Wong, insya Allah 1-2 hari saya pasti akan ketemu. Apa yang dimaksud dia dengan pernyataannya atau berita dia bahwa dia bebas dari beberapa penyakit tersebut. Apakah ini ada kaitannya dengan termohon, itu biar Muhammad Ibrahim yang akan menjawab nantinya. Di sisi lain, Hotman Paris Hutapea juga turut angkat bicara terkait putusan cerai Baim dan Paula yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Paula adalah istri durhaka dan terbukti berselingkuh. Hotman pun menegaskan bahwa dalam hukum tidak dikenal istri durhaka sebagai alasan perceraian. Menurutnya, baik dalam hukum perkawinan nasional maupun hukum Islam, satu-satunya alasan yang diakui secara sah untuk perceraian dalam konteks moral adalah perzinahan. Selain itu, menurut Hotman, jika alasannya adalah perzinahan, maka harus dibuktikan adanya hubungan persetubuhan dan harus disertai sebagai saksi. Hotman Paris juga mengungkap bahwa saat ia dihubungi Paula yang meminta bantuan hukum atas tuduhan yang dinilai sebagai fitnah, termasuk tuduhan perselingkuhan. Terkait adanya bukti berupa video yang disebut-sebut menunjukkan Paula tengah bersama pria lain, Hotman pun memberikan pembelaan, di mana ia pun menyatakan jika ada tamu menginap di rumah, apa mungkin sebagai nyonya rumah tidak boleh ngobrol dengan tamunya. Dan kalau hanya ngobrol, itu bukan termasuk kategori perzinahan. Hotman pun mengkritik keras proses hukum yang membuat putusan tersebut bisa diakses ke publik, terlebih tanpa adanya bukti yang kuat. Menurutnya, memvonis seseorang tanpa bukti yang jelas, apalagi sampai diumumkan ke publik, adalah kesalahan fatal dalam penegakan hukum. Suatu saat, sekitar beberapa hari lalu, saya lagi di Bali, tiba-tiba aku dapat kiriman video di mana hakim yang adalah juru bicara dari Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Nah, itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Harus dibuktikan ada perzinahan, yaitu harus dibuktikan ada persetubuhan, harus ada saksi. Itu namanya berzina. Ya, kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih. Nah, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini, bagi Bang Hotman bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua, ada katanya asisten yang sentimen sama Paula. Dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah, ini kata kangen ini kan, kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Dalam prahara rumah tangga antara Paula dan Baim,
Hotman Paris turut memberikan pandangannya terkait putusan cerai yang menjadi sorotan publik. Hotman pun juga menilai bahwa majelis hakim pun keliru jika menjadikan tuduhan perzinahan sebagai dasar dalam putusan cerai tanpa adanya bukti yang sah dan juga valid. Menurutnya, dalam hukum, perzinahan pun harus dibuktikan melalui persetubuhan serta disertai saksi yang jelas. Bila tidak, maka alasan perceraian seharusnya diganti dengan dasar hukum lainnya, seperti pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Terkait kabar Paula yang diduga mengidap sebelum menikah dengan Baim dalam pertimbangan putusan, Hotman pun menyatakan bahwa ia belum pernah membicarakan hal tersebut secara langsung dengan Paula. Namun, ia menyatakan akan segera mengkonfirmasi hal tersebut kepadanya. Dan jika hal itu benar, seharusnya informasi itu pun tidak sepatutnya dibuka di ruang sidang, apalagi sampai masuk ke dalam dokumen putusan. Hotman pun menilai hal tersebut bisa berdampak besar terhadap kesehatan mental dan juga masa depan anak-anak Paula dan Baim. Menanggapi soal bisa diaksesnya surat putusan cerai Baim dan Paula di laman resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hotman pun menyebutkan hal itu adalah sah saja karena putusan pengadilan pun bersifat terbuka untuk umum. Ngobrol di kamar tamu mungkin. Ya, namanya tamu, ya namanya bisa aja tamu kan. Ya bisa aja pas lagi lihat tamunya lagi beres-beres duduk ngobrol, nggak apa-apa dong. Namanya tamu, tidur aja dikasih dan pintunya terbuka. Intinya begini. Sekiranya benar pun ada perzinahan, sekiranya benar, tapi kan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan pakai itu sebagai alasan. Itu loh. Kalau nggak ada bukti, ya jangan dong. Jangan bilang itu. Harusnya hakim pakai alasan, ada alasan lain, yaitu pertengkaran terus-menerus. Dan mungkin gara-gara itu mereka bertengkar, tapi alasannya bukan karena perzinahan. Pertengkaran terus-menerus itu adalah salah satu yang tepat dipakai oleh hakim dalam kasus Paula ini. Kan banyak yang sekarang isu beredar terkait Paula, katanya agak sensitif mungkin soal HIV, katanya sebelum menikah sama Baim, itu gimana sih Bang, dengar gak? Saya tidak pernah bicara itu dan nanti saya akan tanyakan. Bang, dari aspek... Tapi tanya dulu apakah setahu saya tidak ada itu dibicarakan di persidangan. Ya, Bang, tapi Paula... jangan gitu loh, itu bahaya banget sama anak-anaknya. Dari Pengadilan Agama tuh sempat beredar suratnya. Kalau putusan itu beredar nggak apa-apa, memang itu kan sidang terbuka untuk umum. Kalau putusan yang salah itu adalah jubirnya harusnya tidak boleh membuat kalimat sedetail begitu. Cukup dia katakan bahwa telah diputus cerai, putusannya belum final, masih ajukan banding. Dia tidak boleh membuat keterangan bahwa Paula itu adalah istri durhaka. Dan nggak boleh ngomong gitu, ya. Karena asosiasi orang berarti tidak bisa seolah-olah perzinahan. Ya, respon Baim Wong usai beredar kabar diduga Paula mengidap penyakit begitu mengejutkan publik. Sementara itu, seperti apakah respon Paula atas kabar miring tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan sahabat Paula? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca resmi bercerai dengan Baim Wong, Paula Verhoeven kembali diterpa kabar miring. Ia pun disebut-sebut pernah mengidap penyakit kritis sebelum menikah dengan Baim. Isu ini pun mencuat melalui sebuah unggahan di akun media sosial @nickmine17 dengan judul "Bukti Perceraian Baim Paula". Dalam unggahan itu, bahwa informasi yang dibagikan bersumber dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam vonis cerai Baim dan Paula. Dokumen ini pun sempat bisa diakses oleh publik melalui laman resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun kemudian ditutup. Salah satu isi yang mengejutkan dalam unggahan itu, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, Paula diduga positif sebelum menikah dengan Baim. Seperti inilah bunyi dari bait terakhir postingan tersebut. Menimbang.
bahwa pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan termohon. Berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari Rumah Sakit Keramat 126 yang menyatakan Dr. Profesor Zubairi Juhan tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit dan bahwa ada perjanjian dengan pasien, serta keterangan saksi Tuku Zaki Aswar dan Putri Nur Rizky Mayang binti Joni Jailani mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif. Tak lama berselang, pasca kabar tersebut viral di sosial media, Paula pun mengunggah foto dirinya seorang diri memandang suasana alam dengan caption, "Allahumma barik, just relax, calm down, take a deep breath and see how things work. Hashtag cerita Paula Ver, hashtag Paula Verhoeven," tulis Paula dalam postingannya. Unggahan tersebut dibanjiri dukungan netizen, tidak terkecuali para artis, termasuk Shireen Sungkar. Semangat! Semoga Allah Ta'ala jadikan kehidupanmu lebih baik lagi dan mempermudah semuanya ya. Komentar Shireen Sungkar pada postingan Paula. Tak hanya mendapat dukungan dari Shireen Sungkar saja, Paula pun juga mendapat dukungan dari Tia Aristia. Dalam unggahan lainnya, Paula pun memposting foto dirinya dengan caption, "Allahumma barik, cerita Paula Ver, Paula Verhoeven." Posting Paula di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Tia Aristia ikut memberikan dukungan moral untuk Paula. "Peluk terus, aku di sini terus," komentar Tia Aristia pada postingan tersebut. Tia Aristia sebelumnya sempat memposting dukungannya untuk Paula melalui media sosialnya. Ia pun turut mempertanyakan bukti perselingkuhan Paula. "Sedihnya, emang ada bukti selingkuh Paula Verhoeven apa sih? Semoga beritanya nggak jadi kemana-mana," tulis Tia Aristia di dalam kolom komentar postingan Paula. Ya, munculnya kabar mengenai Paula yang diduga mengalami penyakit sebelum menikah dengan Baim memang sempat mengejutkan publik. Lantas benarkah Paula tidak terima dituduh berselingkuh? Hingga ia pun melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven tampaknya belum juga usai. Paula yang merasa tidak terima disebut berselingkuh dan dianggap sebagai istri durhaka dalam amar putusan cerainya dengan Baim, akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial. Menurut Paula, hakim pun telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. Salah satunya dengan mencantumkan dugaan perselingkuhan dirinya tanpa dasar yang kuat. Tak hanya itu, Paula pun juga menyayangkan isi putusan dan pertimbangan majelis hakim yang bisa diakses secara terbuka di laman resmi pengadilan. Baginya, hal ini pun berpotensi menimbulkan fitnah yang semakin meluas dan juga berdampak negatif. Langkah hukum ini
ini, menurut Paula, ia ambil demi melindungi kondisi mental kedua anaknya saat mereka nantinya tumbuh besar nanti. Lalu seperti apa sebenarnya poin-poin laporan Paula ke Komisi Yudisial? Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Oh, iya, kejanggalannya iya, tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Tidak ada rekaman dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Itu aja. Di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Di sini saya berbicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.